Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Zahra dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 1 dengan NIM 0302241004. Di sini saya ingin menjelaskan materi apa itu filsafat, yaitu filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang dalam bahasa Inggris itu filosofi, yang dapat diartikan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos, yaitu filia dan cinta, dan sophia itu kearifan. Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani kuno itu, filsafat berarti cinta kearifan atau cenderung pada kebijaksanaan. Banyak kesalahpahaman orang-orang dalam mengartikan filsafat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jean Henry Crapar, yaitu filsafat dianggap sebagai ilmu yang paling istimewa yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang jenius. Dan filsafat juga sesuatu yang serba rahasia, mistis, dan juga aneh. Dan filsafat juga dapat disimpulkan bahwa sebuah pengetahuan yang mengkaji seluruh hakikat kenyataan atau realitas dengan menggunakan alat bantu rasional atau akal budi yang berujung kepada kebijaksanaan. Itu selanjutnya ada objek material dan objek formal dalam filsafat. Pengertian dari objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat. Terdapat 3 persoalan pokok, yaitu ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Adapun objek formal adalah mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya. Tentang objek materi filsafat tersebut, objek material dan objek formal dalam filsafat adalah satu kesatuan dalam melakukan aktivitas kefilsafatan di mana keduanya saling berkaitan satu sama lain. Perbedaan dari objek material filsafat adalah pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu, baik yang bersifat konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain sebagainya. Sedangkan objek formal filsafat yaitu cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Suatu objek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat terbagi menjadi 6 macam, yaitu ada metafisika atau ontologi yang berarti keberadaan, dan yang kedua itu ada epistemologi atau sudut pandang pengetahuan, dan yang ketiga ada metodologi, yang keempat logika, dan yang kelima itu ada etika, dan yang keenam ada estetika. Kemudian ciri-ciri ala filsafat. Ada beberapa ciri berpikir filsafat, yaitu yang pertama ada metodis, yaitu menggunakan metode. Yang kedua sistematis, yaitu berpikir secara keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Yang ketiga koheran, yaitu unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Yang keempat rasional, yaitu sesuai dengan kaidah logika. Yang kelima yaitu komprehensif, berpikir tentang berbagai sudut. Yang keenam radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang ketujuh itu universal, yaitu mengarah kepada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang kedelapan kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu. Yang kesembilan itu ada terdalam, dan yang ke-10 itu ada konseptual, dan yang ke-11 ada spekulatif, dan yang ke-12 itu bebas
berpikir secara bebas untuk sampai kepada hakikat yang terdalam. Selanjutnya, mengenal Renaissance. Perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa Renaissance mulai berkembang dan para ahli mulai merintisnya, menyempurnakannya. Tokoh utama pada masa Renaissance adalah Francis Bacon. Dia seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Para penulis berpandangan beliau sang pencetus kajian filsafat ilmu yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, dan para ilmuwan barat memegang prinsip yang telah dirintis oleh Francis Bacon. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi apa itu filsafat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.